Akhirnya terjawab sudah teka-teki apa sebenarnya yang terjadi pada kulit muka atau kulit wajah dari Jokowi. Kan timbul banyak spekulasi mengenai apa sih yang sebenarnya terjadi pada wajah Jokowi, dan akhirnya inilah jawabannya Sobat Hendris. Apa itu? Disimak sampai selesai guys ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Hendris? Semoga Sobat Hendris dimanapun berada tetap sehat, tetap semangat. Seperti biasa Sobat Hendris, welcome back to my YouTube channel Hendris Media. Sebelum kita mengetahui apa yang sebenarnya terjadi dari kulit wajah Jokowi yang timbul flek-flek hitam, ketahui juga ini penyebab kenapa kemarin Jokowi tidak menghadiri upacara Hari Kesaktian Pancasila ya. Dan pada momen itu juga kita perhatikan Prabowo tampaknya dengan nada ancaman gitu ya, membuat Listio Sigit dan juga Gibran itu menatap tajam apa yang diomongin oleh Prabowo. Banyak rumor yang beredar, Jokowi mulai stres dengan penyakitnya karena banyaknya tekanan soal ijazah palsu. Belum lagi juga ini Prabowo mulai ungkap kasus-kasus korupsi yang juga menyeret nama Jokowi di eranya Jokowi. Ditambah lagi ini kan ada isu pemakzulan Gibran ya. Ditambah dengan pidato Prabowo terbaru kali ini yang itu tampaknya memang majleb banget bagaimana reaksi Gibran dan juga Listio Sigit mendengar pidato Prabowo tersebut ya kan. Akan kita singkirkan dengan tidak ragu-ragu, tanpa memandang bulu, tanpa melihat keluarga siapa, partai mana, suku mana yang tidak setia kepada negara, yang melanggar undang-undang, yang melanggar undang dasar, akan kita tindak. Jadi sekali lagi para buzzer atau para pendukung Jokowi ini juga bingung apa yang mau dieksploitasi untuk meringankan beban psikologis Pak Jokowi. Apakah Prabowo benar-benar akan melakukannya atau sekedar hanya omon-omon? Begitu kata-kata netizen di sosial media ya. Harapan kita sih Prabowo bisa melaksanakannya, tidak hanya pemanis pidato sangat di panggung, karena omongannya hampir sama terus gitu loh. Beda dengan Anies Baswedan. Anies Baswedan itu kan soal undang-undang perampasan aset dan memiskinkan koruptor. Itu video Pak Anies Baswedan beberapa waktu lalu kembali viral ya. Kita dengarkan video dari sini. Korup karena sistem. Sistemnya, meskipun orangnya mau baik, sistemnya membuat dia korup. Prosedurnya membuat dia terlibat korupsi. Nah, ini perbaiki sistemnya. Wacana pemiskinan menurut saya harus didorong. Ya. Pemiskinan. Kalau hukuman mati gimana Pak? Hukuman mati itu jika sistem hukum kita sudah sempurna, saya rasa nggak masalah. Tapi masalahnya hukum kita ini sering tidak, manusia itu nggak bisa sempurna. Bila ternyata terjadi kekeliruan, bagaimana mengembalikan nyawa yang sudah tiada itu? Dan begitu mereka dimiskinkan, hartanya diambil alih untuk negara, nanti biar para ahli hukum yang memikirkan klausulnya. Tetapi sebagai pilihan, sebagai sikap bangsa ini harus tegas. Dan di situ menurut saya tak ada ampun. Di balik kasus ijazah palsu yang sampai sekarang kok belum selesai juga, bahkan walaupun sudah dijelaskan oleh Bareskrim, Roy Suryo, Raymond Sianipar, kemudian Dr. Tifa, CS itu tidak terima dan tidak mengakui apa yang disampaikan oleh Bareskrim. Dan bahkan sekarang ada babak baru nih. Kalau Jokowi dilaporkan lagi soal skripsi palsu. Ya, ini banyak. Nah, banyak spekulasi mengatakan karena akibat tekanan-tekanan politik inilah Jokowi mengalami alergi kulit, penyakit alergi kulit. Ajudan mantan Presiden Jokowi, Kompol Syarif Muhammad Fitriansyah mengkonfirmasi ketidakhadiran Jokowi di upacara Hari Lahir Pancasila di Istana Negara, Senin, 2 Juni 2025. Ketidakhadirannya ini karena ia masih dalam proses penyembuhan dari alergi kulit yang diderita. Betul, tidak hadir.
Beliau masih proses penyembuhan dari alergi kulit, ungkap Kompol Syarif saat dihubungi Senin, 2 Juni 2025. Apakah benar hal tersebut? We don't know. Nah, sahabat Hendris, ke depan kita perhatikan soal dugaan ijazah palsu ini juga Anies Baswedan itu diseret-seret. Ini ada seorang Burhanuddin, ya, itu ketika di TV One wawancara itu Pak Anies diseret lagi gitu ya guys ya. Di sini. Anies Baswedan meskipun sudah lama tidak menjabat apa-apa, tapi masih saja terus diseret dalam berbagai persoalan yang bukan dibuat oleh Anies Baswedan. Maka sekarang coba kita langsung saja lihat ke ini ya, sebentar. Burhanuddin Muhtadi, ini menarik nih. Sekarang kita tonton dulu apa yang disampaikan oleh Burhanuddin Muhtadi. Termasuk pendukung Mas Anies, ya, pendukung Mas Anies dalam jumlah yang cukup lumayan itu percaya bahwa Pak Jokowi memalsukan ijazahnya. Nah, menarik ya. Dalam jumlah yang cukup lumayan, lumayan itu dalam perspektif siapa? Perspektif Burhanuddin, perspektif saya, perspektif siapa? Apalagi sebagai seorang peneliti, ya. Mestinya sih dimunculkan angkanya dong. Kan Anda sudah bikin survei, sudah keluar angka statistik. Mestinya kata lumayan ini dihindari bagi seorang peneliti. Kenapa? Karena kan sudah muncul angkanya. Sebutkan saja angkanya. Kalau tidak ditampilkan, kan gitu. Sayang sekali ya. Oke lah ya, kita lanjutkan dulu nih. Nah, di situ saya kira lebih berkaitan dengan sikap partisan. Dan yang menarik satu lagi nih. Kalau kita breakdown berdasarkan akses informasi di media sosial, itu yang paling percaya bahwa Pak Jokowi memalsukan ijazah, itu mereka pengguna Twitter yang mendapatkan informasi melalui platform Twitter atau X. Ya. Sementara mereka yang menggunakan entah itu media televisi, kemudian platform sosial media yang lain, TikTok, Instagram, YouTube, Facebook, itu tidak percaya, itu mayoritas tidak percaya bahwa ada pemalsuan ijazah. Pertama, yang tidak percaya ijazah Jokowi asli ini adalah pendukung Anies dan Ganjar. Kedua, yang banyak tidak percaya ini kalau secara platform itu ada di platform X. Nah, ini menarik untuk kita simak sebagai sebuah wawasan kita bersama. Kalau hari-hari ini Anies Baswedan lagi-lagi digiring, dipinjam namanya, dicatut namanya, diseret namanya, dimention agar barangkali mendapatkan exposure yang lebih besar, agar mendapatkan perhatian, karena kalau sudah berkaitan dengan Anies ya apapun menjadi ramai diperbincangkan baik oleh yang pro maupun yang kontra. Saya kira itu menjadi sebuah fakta hari ini. Ya mari kita lihat saja nanti, kita tunggu saja gitu ya. Kesimpulannya ya tetap kita harus menunggu persidangan, karena hanya persidangan lah yang akhirnya yang legal sah untuk memutuskan ya. Bukan polling, bukan survei. Dari rentetan beragam peristiwa terkini, terupdate mengenai politik ke depan, apalagi ini kan melihat kemesraan Prabowo dan Megawati di istana baru-baru ini, tentu membuat Jokowi makin gelisah tampaknya, ya kan? Manuver-manuver Megawati ini luar biasa. Apalagi ada isu reshuffle, disingkirkan utusan Jokowi yang tidak bisa bekerja. Apakah ada kemungkinan Anies Baswedan diajak oleh Prabowo untuk bergabung di kabinet? Sekali lagi kalau saya menilai, Anies Baswedan pasti tidak akan mau bergabung. Ya, walaupun mungkin nanti banyak desakan-desakan, saya yakin Pak Anies tidak mau. Pak Anies cukup fokus ke aksi bersamanya, ya kan, ormasnya, kemudian langkah-langkah politik selanjutnya jelang Pilpres 2029. Karena nanti kalau analisanya, kalau Pak Anies terus konsisten menarik simpati masyarakat, tidak menutup kemungkinan Pak Anies Baswedan itu bisa menang di Pilpres 2029. Karena jangka waktunya cukup panjang, sementara kan Prabowo dengan pemerintahannya, kemudian lawan politiknya Jokowi sibuk dengan urusan dugaan ijazah palsu, maka Pak Anies Baswedan bisa fokus
untuk melakukan aksi bersama, menarik simpati masyarakat, suara tentunya ya, yang mungkin sampai ke daerah-daerah, maka tidak untuk kemungkinan akan bisa mengalahkan populernya KDM. Apalagi KDM sekarang lagi hangat dibicarakan ya soal yang terbaru ketika dia marah-marah. Itu videonya viral kan? Hei, berhenti kamu. Duduk. Ini bukan forum Persika, ini forum saya. Siapa kamu? Turunkan spanduknya. Turunkan. Hei, jangan so jago di sini kamu. Gak mikir kamu. Ini bukan forum Persikas, ini forum saya. Dengan rakyat, mikir kamu. Punya otak kamu. Ngaku anak muda, ngaku berpendidikan, nggak punya otak. Ini pendirian rakyat dan urusan Persikas. Urusan Persikas bukan di sini di lapangan, dan bukan urusan saya. Kamu punya otak. Ada orang menderita lagi diselamatkan, kamu teriak Persikas. Siapa kamu? Masuk sini. Cari siapa orangnya. Dengan saya sini. Cari, saya tidak terima. Saya tidak terima Anda. Anak muda tidak punya otak kamu. Kalau kamu anak sekolah, saya cari kamu sekolah di mana. Kalau kamu mahasiswa, saya cari kamu di mana. Saya pikir kamu jagoan di sini. Udah, jangan kamu. Saya udah tahu mereka siapa. Kalau kamu mahasiswa, saya cari kamu kuliah di mana. Kalau kamu anak sekolah, saya cari kamu sekolah di mana. Udah, dibiarin aja, dibiarin. Nggak mikir kamu. Ini yang disebut orang harus pakai Lihat ini forum apa. Ini bukan forum Persikas. Kalau nyampein Persikas mau diambil orang, itu bukan urusan saya. Sana ke siapa? Dah duduk, yang ini, dah. Ambil spanduknya. Saya pikir saya takut sama kalian. Hei, kamu Persikas, pindah kemanapun, tidak akan mempengaruhi orang miskin untuk bisa makan. Orang Subang bukan butuh Persikas hari ini. Orang Subang butuh jalan yang baik. Butuh sekolah yang baik. Itu urusan kamu hobi dan kesenangan. Tapi tidak boleh mengabaikan apa yang menjadi kebutuhan dasar bagi kepentingan masyarakat Subang. Ngelola sepak bola untuk menjadi Liga 1, Liga 2 itu perlu biaya besar. Tidak akan bisa Pemda Subang pakai duit Pemda untuk ngurus main bola. Duitnya nggak cukup. Betul gak? Gitu loh ya. Ini tentu akan jadi pertimbangan tersendiri nih. Yang tadinya mendukung KDM untuk 2029. Mulai tampak nih. Oh ini loh sebenarnya sosok KDM yang begitu emosional, marah-marah ya kan. Ketika menghadapi masyarakat, beda dengan Pak Anies Baswedan ketika saat sebelum dia purna tugas pun sempat didemo di balai kota ya kan. Nah, Pak Anies Baswedan menemui para pendemo tersebut, bukannya malah marah-marah. Kami minta Bapak untuk menyatakan dalam sebuah surat pernyataan bahwa Bapak berjanji akan terus mengawal permasalahan yang terjadi di Jakarta, termasuk juga kami tahu sebentar teman-teman, kami tahu tanggal 17 Bapak akan transisi jabatan dengan Pak Heru. Kami mau Bapak membuat surat pernyataan yang menyatakan bahwa segala permasalahan di DKI Jakarta akan diselesaikan, dan kemudian Bapak bertanggung jawab untuk menyampaikan dan mentransisi itu pula kepada Pak Heru. Silahkan dibaca surat pernyataannya Pak, dan kemudian diisi ditandatangani. Silakan Pak Anies dan Pak Riza, monggo. Dan oh ya, satu lagi kami minta dikoordinasikan, mungkin bukan ke Pak Anies dan Pak Riza, dikoordinasikan dengan bagian Pemprov yang lain agar DPRD, perwakilan DPRD datang mewakili kami, karena biar bagaimanapun pasca Pak Anies dan Pak Riza selesai hari ini terakhir, tanggal 16 terakhir, mereka masih punya tanggung jawab terhadap rakyat. Mereka yang dipilih langsung, DPRD yang dipilih langsung. Jadi kami minta perwakilan DPRD untuk datang ke sini dan tanda tangani surat pernyataan yang sama. Oke. Baik, silakan Pak Anies. Lanjut Pak Anies, mohon dibaca Pak.
nasionalis kolaboratif. Mana sikap Ini jadi politiknya? proses itu masih jalan. Ya. Di Kemdagri. Biarkan itu tuntas. Biarkan itu tuntas. Dan kami yakin, insya Allah Kemdagri pun akan mendengar percakapan ini. Ini semua media menyaksikan itu. Wah, viral ini. Dan itu sudah diputuskan. Yang memutuskan adalah Pemprov DKI Jakarta. Di sana adalah proses fasilitasi yang substansinya sebenarnya memastikan sinkron dengan semua ketentuan yang ada. Itu substansi. Bapak ngedukung kita nggak, Ya. Pak? Bukan ngedukung kita. Saya sudah melakukan ini lama sebelum Anda demo di sini. Semuanya. Ya. Yang kedua, saya ingin tanya pada Anda. Anda menghormati hak orang itu untuk bersikap. Tentu. Hargai hormat hak saya juga untuk bersikap. Boleh tidak saya memaksakan Anda untuk melakukan sesuatu? Boleh tidak? Tidak boleh. Saya tanya ulang. Boleh tidak saya memaksakan kepada Anda? Individu, Pak. Buat apa, Pak? Hak yang diambil oleh individu tidak boleh, tapi bahwa tanggung jawab sebagai seorang pejabat publik terhadap rakyatnya itu tanggung jawab dan kewajiban, Pak. Secara kolektif. Tenang sedikit. Oke, Bawel. Pak. Udah keluar aja, Pak. Di luar aja, Pak. Untuk seseorang menandatangani sesuatu, Anda tidak lagi menghargai hak politik orang lain. Anda tidak lagi demokratis. Anda tidak berbicara kepada seseorang. Bayangkan, coba kalau ada orang datang kepada Anda, saya beri selembar kertas, tanda tangani. Bukan, tenang. Betapa Anda menginginkan demokrasi, tapi Anda melawan prinsip-prinsip dasar demokrasi. Kawan-kawan semuanya masyarakat tenang sudah pada Anda bahwa kita saling kawan-kawan jangan dorong-dorongan. Pada saat tidak, pada saat Anda bicara saya dengarkan. Kawan-kawan kita di sini mempertanyakan akuntabilitas dia. Giliran Anda yang mendengarkan. Tanggung jawab dia. Dan ketika seseorang datang kepada saya meminta saya untuk menandatangani sesuatu yang belum pernah dipelajari, maka saya ketika bertanda tangan itu atas nama seluruh rakyat Jakarta, atas seluruh amanat. Pak, katanya udah pernah ngurusin, Pak. Kalau memang Bapak katanya nggak mau melakukan penggusuran, kenapa pancoran digusur, Pak? Sebagai bukti bahwa Bapak bertanggung jawab saja. Tanpa dipelajari. Makan dulu, Pak. Tangannya getar tuh, Pak. Nah, di sini letak bedanya. Kawan-kawan semua masalah benar. Woi, kita tanya. Masih tidak memasukkan tanda. Bentar. Kali kalau mau bicara berada di sini dengarkan percakapan. Anda numpang. Wah, dia main di dalam lo. Tepuk tangan dulu. Kalian gue bayar. Tahu nggak rasa digusur? Tahu nggak rasa digusur? Iya. Ya, tahu nggak rasa digusur? Wah, tepuk tangan di dalam lo. Gue ingetin lo ya. Oke, kita dengarkan, silakan. Teman-teman nih. Oke, ini contoh nih. Tahu rasanya digusur ya? Ini contoh nih. Pak Anies, permintaan kita semua di sini, Pak. Jangan ada tanah yang digusur di Jakarta. Udah. Gini, ketika Anda berbicara tidak satupun orang di sini yang mengomentari, yang menyoraki, nggak ada. Itu tadi, Pak. Relax, Anda relax. Kita sering ke sini Bapak jarang datang. Teman Anda, kalau Anda menghormati hak orang untuk bicara, dengarkan. Maka itu saya sampaikan tadi. Anda sudah sampaikan, saya dengarkan. Sudah saya dengarkan. Anda berikan dong hak yang logis untuk seseorang mengambil keputusan. Mana mungkin? Itu udah logis, Pak. Kata cukup sampai di sini, teman-teman. Terima kasih. Gini. Sikap politiknya Pak. Aduh, lo buru-buru banget. Pak, mohon jelaskan sikap politiknya. Biar politik Bapak di mana? Sudah, itu sudah beres. Sudah. Maksudnya kayak tolong tahan. Apa namanya? Sikap politik Bapak itu di mana? Keberpihakannya gitu loh. Sudah jelas. 207 dalam proses. Sudah jelas itu. Bahwa Silakan. Nanti kami butuh waktu dari Bapak. 2 hari ya, Pak. Bapak 17.
Jadi sekarang para pendukungnya sudah mulai tampak ini ya kan, ragu-ragu nih, apakah benar-benar nanti 2009 akan memilih KDM, mungkin nanti di Pilgub DKI ataupun di Pilpres, karena ada santer akan diduetkan dengan Gibran dan banyak lagi yang lainnya. Nah, gimana menurut kalian sama Hendis? Oke? Mengenai diajak di pemerintahan tadi, sekali lagi kalau saya, Pak Anies Baswedan fokus ke langkah-langkah politiknya untuk mencari simpati masyarakat lewat karya nyata, lewat program ide brilian dari Pak Anies Baswedan, itu bisa diterapkan. Tapi masalahnya Prabowo berani atau tidak, kan gitu ya. Atau ada juga yang berspekulasi tebang pilih gitu ya. Kalau lawan dilakukan, kalau tidak berani nggak juga ya dia menindak korupsi-korupsi yang lain yang nanti arahnya kemana, ke Mulyono atau kemana gitu ya. Berani atau tidak kan gitu ya. Nah, dia sesumbar saat pidato mengatakan yang melanggar undang-undang, mau keluarga siapapun, suku apapun, dia akan tindak. Nah, benar nggak itu? Atau hanya ingin mencari simpati masyarakat? Nah, we don't know. Oke, itu saja mungkin video kali ini. Sahabat Anies, thank you for your attention. One more time, don't forget to subscribe, like, comment, and share. See you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.